Novel Menikah Saat SMA Part 155. Gue sama sekali gak salah paham kok. Jawab Brian masih dengan senyum yang sama. Berhenti membuat dirimu sendiri terlihat bodoh, Kay. Tapi Kay, kata Brian tak lama kemudian. Ya, lain kali kalau gue ada salah ngomong aja jangan dipendam. Kan gue jadi gak tahu salah gue apa. Oh Tuhan, dia jelas-jelas sudah salah paham dengan ceritaku. Aku memperhatikan beberapa siswa laki-laki yang bermain bola di lapangan sambil sesekali mencuri pandang ke Adit. Aku mengaruk belakang kepalaku yang tidak gatal. Kenapa suasananya jadi begini? Ya, bel pulang sekolah sudah berbunyi sejak tadi, dan sekarang koridor kelas sudah terlihat sepi. Aku baru saja keluar kelas saat mendapat pesan dari Adit yang berisi, gue mau ngomong sesuatu sama lo, dan disinilah kami sekarang. Jadi lo mau ngomong apa? Tanyaku setelah tidak tahu. Subscribe dulu ya. Berlama-lama dalam keheningan. Lo inget gak gimana awalnya sampai gue, aneh bisa kayak sekarang? Aku mengangguk, tidak yakin kemana sebenarnya arah pembicaraan ini. Gue udah tahu, Ke, katanya dengan nada serius. Aku menatap Adit bingung. Maksud lo? Ke, ini tidak mungkin seperti apa yang kupikirkan kan? Gue tahu hubungan lo sama Brian. Aku mencoba mengatur ekspresiku. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Bukannya lo memang udah tahu? Aneh juga pernah cerita kan? Jawabku tenang sambil tersenyum tipis. Adit menghembuskan nafas. Maaf, mungkin tadi gue ngomongnya kurang jelas. Gue tahu kalau lo nikah sama Brian. Apa yang barusan lo bilang? Tanya aku sedikit kaget. Gue gak mungkin salah dengar. Gue tahu nikah sama Brian. Aku harap bumi menelanku di saat-saat seperti ini. Aku menatap Adit dengan senyum masih kupaksakan. Tanganku yang mulai terasa dingin ku kepalkan erat. Aku harus berbuat apa sekarang? Tertawa dan pura-pura tidak tahu. Mengakuinya begitu saja. Menangis dan memohon agar dia tidak membocorkannya kepada siapapun. Aku ingin menarik rambutku frustasi. Tapi tubuhku bahkan tidak bisa bergerak. Pada akhirnya aku menghela nafas. Memang benar peribahasa. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dengan kemampuan Adit, aku harusnya sudah menebak hal seperti ini akan terjadi suatu saat nanti. Aku hanya tidak menyangka ia akan tahu secepat ini. Kalau ngeliat respon lo yang kayak gini, sekarang gue yakin 100%, kata Adit membuyarkan lembunanku. Lo tahu dari mana? Mungkin bisa lo bilang, Timing. Aku menatap Adit penasaran. Gue udah beberapa kali mergokin lo keluar dari mobil Brian. Awalnya gue gak tahu kalau itu mobilnya dia. Tapi gak lama setelah lo keluar, Brian keluar. Pasti ada yang aneh dong. Kenapa kalian gak keluar barengan? Terus aja itu gue makin penasaran. Ngomong-ngomong gue juga lihat pas lo keluar dari rumah Brian pagi banget pas hari Minggu. Hari Minggu? Itu berarti hari dimana aku menginap di rumah Brian. Aku pasti sangat mengantuk saat itu, sampai tidak memperhatikan orang di sekitarku. Dan ternyata dia tinggal di perumahan sama dengan Brian. Kebetulan yang aneh sekaligus menakutkan. Oke, apa? Tanyaku setelah sadar terlalu shock mendengar semua perkataan Adit. Lo sama Brian gak mungkin udah gituan kan? Tanya Adit serius yang kubalas dengan pukulan keras di kepalanya. Brian, gue ada urusan bentar, ntar balik lagi, jangan pulang duluan. Suara klason mobil membuatku mengalihkan pandangan dari video yang sedang kutonton. Kulihat mobil yang sudah kukenal dengan baik berhenti tidak jauh dari tempatku. Aku memasukkan handphoneku ke saku dan berjalan mendekatinya. Hai, sapaku setelah duduk di bangku sebelah kemudi. Maaf Kay, udah lama ya nunggunya. Gak kok, balasku. Oh iya, emang lo habis dari mana?
Tanyaku tiba-tiba teringat dengan pesan yang dia kirimkan tadi. Ketemu teman. Oh, balasku singkat. Tahu bahwa dia tidak akan memberitahuku lebih lanjut. Aku memasang headset di telingaku lalu menyandarkan kepalaku. Skip. Aku membuka mataku dan melihat keluar jendela. Ini bukan jalan untuk ke rumahku. Dari tadi aku merasa aneh karena playlist di handphoneku sudah berputar untuk yang kedua kalinya. Tapi kami masih belum sampai juga. Aku menatap Brian bingung. Kita mau kemana? Makan. Tapi gue lagi gak lapar. Gue lapar. Oh, baiklah kalau begitu. Aku menundukkan bahu dan mencari tahu sebenarnya ada di mana kami sekarang. Tak lama kemudian kami sudah berada di antrian drive-thru McDonald. Lo mau pesan apa? Tanya Brian menoleh ke arahku. Gue lagi gak lapar kok. Lo aja yang pesan. Aku mendengarnya mulai nafas. Kapan terakhir kali lo makan? Pas istirahat. Itu udah dari... Brian melirik jam di tangannya. 6 jam yang lalu, Kay. Aku bahkan tidak sadar kalau sekarang sudah selarut dini. Jadi, tanya Brian lagi saat aku hanya diam saja. Gue seriusan gak? Kata-kataku terhenti melihat ekspresi Brian yang menatapku yang bisa aku bilang tidak terlalu ramah. Aku menutupi kegugupanku dengan batu pelan. Gue double cheeseburger aja. Oke, jawabnya sambil tersenyum puas yang membuatku mendengus melihatnya. Aku menyuap sesendok MC4 ke mulutku sambil bersenandung pelan. Moodku sedang baik sekarang. Di sebelahku, Brian menyetir dengan tenang. Aku melirik satu bungkus plastik dengan lambang McD di kursi belakang, lalu berbalik menatap Brian diam-diam. Tadi dia bilang dia lapar, tapi makanan itu malah diletakkannya saja. Brian bilang dia mau makan itu di suatu tempat. Entahlah, aku tidak bisa mengerti jalan pikirannya. Ngomong-ngomong, aku juga belum makan burger yang tadi dia belikan. Tidak sopan kan, kalau aku makan duluan sedangkan dia yang belinya malah sibuk menyetir. Lagi pula aku juga belum lapar. Malah dia membelikanku McFlurry untuk dimakan selama perjalanan meskipun aku tidak memintanya. Bukan berarti aku mengeluh, tentu saja. McFlurry is life, right? Pikiranku melayang ke peristiwa beberapa hari yang lalu. Adit tahu tentang kami, dan meskipun aku sudah membuat perjanjian untuk tidak memberitahukan ini ke siapapun sepanjang sisa hidupnya, dia benar-benar mengatakan itu sendiri. Aku tetap merasa sedikit gelisah. Jika Adit bisa mengetahuinya begitu saja, berarti orang lain pun punya kesempatan yang sama, dan aku harus mulai bersiap-siap dengan semua kemungkinan terburuk. Tapi seperti yang Adit katakan saat itu, aku tidak perlu terlalu cemas. Kebanyakan orang akan mengira aku dan Brian hanya berpacaran. Diam-diam bukan menikah. Mungkin itu ada benarnya. Pacaran dengan biasa diterima akal sehat daripada menikah saat SMA. Adit sendiri mengakui, kalau bukan karena ia tetangga Brian, mungkin ia masih berpikir kalau kami menjalani hubungan backstreet.